Bicara tanpa disertai perbuatan. Wahai penghuni negeri ini, sungguh amat banyak sikap munafik terjadi. Justru amat sedikit orang ikhlas. Amat banyak orang bicara tanpa disertai perbuatan, tanpa amal sedikit pun. Itu tak berimbang, bahkan hal ini laksana hujah tanpa penyangga. Bicara tanpa amal seperti rumah tanpa pintu, laksana tabungan tanpa pengeluaran, dan seperti pengakuan pribadi tanpa bukti. Gambar tanpa ruh hanyalah patung yang tak punya tangan, kaki, dan kekuatan. Besarnya amalmu hanyalah semisal raga tanpa nyawa. Sedang nyawa itu gambaran ikhlas, tauhid, dan ketegaran menekuni kitab Allah di samping sunnah Rasulnya. Janganlah engkau lupakan perintah dan larangan, patuhlah kepastian Allah. Cobaan dan rintangan yang datang kepada suatu kaum itu seperti bila datang kepadamu. Di antara mereka ada yang sabar, juga ada yang menjauh dan mengeluh. Di antara syarat cinta kepada Allah itu terletak pada ketiadaan iradah atau kehendak dalam jiwa, dan tidak terepotkan oleh dunia, akhirat, ataupun makhluk lain. Mahabbah kepada Allah bukan suatu hal yang mudah. Ia baru terlaksana sampai seseorang mampu meninggalkan manusia kendati tetap masih jauh darinya. Namun berapa pula orang yang tidak berbuat seperti itu tetapi dekat dengannya. Janganlah suka menghina orang Islam karena ia eksistensi sir, rahasia-rahasia Allah yang menyebabkan keputihan jiwa mereka. Rendahkan dirimu, jangan berbesar diri di hadapan hamba-hamba Allah. Rendahkan dirimu, jangan berbesar diri di hadapan hamba-hamba Allah. Kenanglah sifat pelupamu. Rupanya dirimu dalam kelupaan yang sangat, seakan kamu telah merasa cukup dan mampu melintasi sirat, lalu melihat tempatmu di surga. Betapa besar penipuan ini. Setiap orang telah berlaku maksiat kepada Allah dengan berbagai kemaksiatan. Ia tidak peduli hal itu, tidak pula mau bertobat. Ia menduga bahwa hal itu sebagai teman sejak semula. Demikianlah yang tertulis dalam bukumu dengan mencantumkan waktu dan peristiwanya. Pencukupan data penyiksaan tergantung sedikit banyak perbuatan itu. Bangunlah wahai pelupa, jagalah wahai penidur, palingkan kepada Allah. Siapa amat kuat maksiatnya tapi tidak bertaubat atau menyesal, sungguh ia datang dengan tujuan kafir. Camkanlah rizki menurut ketentuan pembagiannya. Jika sudah terbagi ia tidak bertambah atau menyusut, tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Rupanya engkau masih ragu jaminan Allah. Betapa engkau loba mencari sesuatu yang tidak dibagikan. Kebodohanmu hanya mencegahmu agar datang kepada ulama, sedang penyaksianmu tentang suatu kebaikan yang hanya menakutkan dirimu jika sesuatu sampai mengurangi keuntunganmu. Renungkan, siapakah yang memberi makan dirimu kala masih berada dalam perut ibumu? Setelah lahir, anehnya engkau bergantung atas diri sendiri dan orang lain, bergantung pada uangmu, perdaganganmu, serikatmu, dan pemimpin negerimu. Setiap orang yang bergantung kepada mereka, maka kau pertuhankan. Setiap orang yang kau takuti atau kau harap, maka kau pertuhankan. Setiap orang yang kau lihat berkait dengan dor, sengsara, dan manfaat, dan kau tidak lihat bahwa Allah berlaku atas dirimu, maka mereka kau pertuhankan. Sedikit amat kau ketahui rahasiamu. Tunggu, niscaya Allah akan mencabut pendengaran, penglihatan, keperkasaan, hartamu, dan seluruh ciptaan yang mengeraskan hati mereka atasmu, dan mengkokohkan kuasa mereka atasmu, memperhinakan dirimu di masa tuamu, mengunci pintu di hadapanmu dari satu pintu tembus ke pintu lain,
tanpa memberi sesuatu makanan sedikit pun padamu. Jika engkau menyerunya, niscaya tak akan didengar. Semua ini sebab syirikmu kepadanya dan pergantunganmu bukan kepadanya, pencarian nikmat selain kepadanya, dan permintaan tolong melalui jalur maksiat. Nah, demikian yang terlihat berbagai jenis itu terjadi, sedang hal itu menjadi tidak yang wajar bagi pelaku maksiat. Tetapi di antara mereka tetap terdapat sosok manusia bila melihat perkara disusul taubat. Maka untungnya Allah memandang dengan rahmat, amalannya dengan kemuliaan dan kelembutan. Wahai makhluk Allah, bertaubatlah. Wahai ulama, wahai fuqaha, wahai ahli zuhud, wahai ahli ibadah, tiada di antaramu kecuali orang yang butuh daku sebagai jalur pertaubatan orang tuamu. Bila pada usia permulaan dirimu merasa berat, terbukalah bagiku. Pada akhirnya menjelang matimu, bila engkau ragu atas pendapatan harta seseorang, maka tunggulah keluarganya. Bila terdapat nafkah yang dikeluarkan kepada sanak keluarga, kaum fakir, serta kebaikan lain, maka bisa diketahui harta tersebut bersumber dari yang halal. Wahai sahaya, setiap sesuatu yang kau lihat dari arah kebaikan sedang kau mencintainya, maka hal itu sebagai cinta yang kecil karena kau masih berjinak dengannya. Cinta sejati adalah cinta yang tak menggoyahkan cinta Allah karena ia dilihat melalui mata hati. Itulah cinta kaum siddiqun, ahli ruhani. Cinta mereka bukan sekedar iman, bahkan disertai yakin. Kalau mata terbuka dari tabir penutup mata, maka mereka pun mampu menembus apa yang ada dalam gaib, atau melihat sesuatu yang tidak mungkin disinggap orang lain. Wahai Allah, limpahkanlah kepada kami cintamu bersama ampunan dan afiat. Kamu akan tinggal di dunia sampai batas waktu yang ditentukan Allah. Tidak seorang pun mampu menolak jika sudah dilimpahkan untukmu. Saat izi datang kepada orang yang menguasainya, itu menyebabkan ketakwaan atas sesama manusia dan runtuh akal mereka, sedang engkau tersenyum bersamanya. Engkau tawakan orang yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan Allah, dan sebagian lagi ada orang yang mencari bahagianya tanpa mendapat izin dari Allah. Wahai manusia, teramat pagi engkau menerima nikmat Allah ketika berada dalam perut ibumu. Setelah dilahirkan, kamu diberi kesehatan, kekuatan, keperkasaan, dan memberi rizki berupa taat kepadanya, menjadi muslim pengikut Nabi Muhammad SAW. Jika engkau merasa nikmat datang darinya, lenyaplah kecintaan terhadap makhluk dari hati, berubah menjadi arif kepada Allah, mencintainya, melihat dengan mata hati kepadanya. Dari jalur ini engkau bisa melihat ihsan dan isa'ah bersumber menurut penjelasannya, tidak tetap pandangan orang-orang yang berbaik kepadanya, dan keburukan yang datang dari manusia. Bila tampak ihsan dari mereka, ia melihat bahwa hal itu terjadi karena ketentuan Allah, dan jika isa'ah tampak dari mereka, maka ia lihat hal itu terjadi karena penerapan Allah dalam pandangannya berpindah dari ciptaan kepada Sang Maha Pencipta. Bersama dengan peristiwa itu, ia dilimpahi syarak hak Allah dan tidak menertawakan hukum-hukumnya. Hati orang-orang arif tidak bergeming berloncat-loncat dari satu tingkah ke tingkah lain, praktis, sehingga kezuhudannya terhadap ciptaan semakin bertambah kuat, lalu meninggalkan mereka, berpaling dari mereka. Sebaliknya, amat suka Allah sembari memperkuat ketakwaan kepadanya. Segala sesuatu yang terambil dari makhluk sama lenyap, lalu sumber pengambilannya itu tetap dari Allah. Akal yang berserikat semakin terpatri antara dirinya dengan ciptaan, bahkan ditambah akal lain, yaitu akal pelimpahan Allah. Wahai pemburu makhluk, wahai pemusyrik mereka,
Takutlah jika mati datang menimpamu sedang dalam jiwamu terdapat sesuatu. Allah tidak akan membuka pintunya untuk ruhmu, dan Allah tidak akan melihatnya, karena ia berbuat durhaka setiap kali menggantungkan kemusyrikan kepadanya. Peliharalah kesunyian dari cengkeraman nafsu, dari makhluk, kemudian khalwat dari dunia, lalu khalwat dari akhirat, kemudian khalwat dari selain Allah. Bila engkau berkehendak khalwat bersama Allah, maka kosongkan dirimu dari segala perwujudan dan perangananmu. Engkau duduk dalam tempat sujudmu, sedang hatimu melayang-layang menyinggahi makhluk sampai menanti kedatangan mereka dan pemberiannya. Sia-sialah masa ibadahmu, sama artinya kau jadikan untuk dirimu gambar tanpa arti. Janganlah dirimu mengikuti sesuatu yang tidak mengikutkan Allah, jika tidak ada ikatan dari Allah dan tidak sebagai ketentuannya atasmu, bukanlah dari ciptaan. Bila engkau ingin sesuatu, bergegaslah ke sana. Jika kau tak punya batin yang bersih atau hati yang sunyi selain kepada Allah, maka pengasingan diri itu tak membawa manfaat. Wahai Allah, limpahkanlah manfaat kepada kami atas ucapan yang daku ucapkan, dan limpahkan manfaat kepada mereka atas ketekunan mereka mendengarkan ucapanku.